Halo adik-adik, selamat jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengantar integral fungsi rasional. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, perhatikan adik-adik, misalkan ada fungsi Pn x sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah titik-titik-titik tambah AN x pangkat n. Ini dengan AN tidak sama dengan 0, dinamakan polinomial fungsi suku banyak berderajat N. Nah, perhatikan baik-baik, di sini ada kata derajat, mungkin adik-adik kurang paham. Derajat itu artinya adalah pangkat tertinggi. Jadi ini tuh ya. Jadi kata derajat di sini artinya adalah pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi. Nah, jadi kalau misalkan Ibu berikan fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 6, berarti derajat dari fungsi fx ini adalah 6. Karena pangkat tertinggi dari fungsi fx ini adalah 6. Misalkan lagi, gx sama dengan x pangkat 5 ditambah x kuadrat ditambah 6. Nah, berarti di sini derajat dari gx, fungsi gx adalah 5. Bisa paham ya adik-adik tentang arti kata derajat di sini. Derajat pada suatu fungsi suku banyak. Oke, perhatikan lagi di sini fungsi konstan P0x sama dengan A0 dapat dipandang sebagai polinomial berderajat 0. Contoh, fx sama dengan 3. Nah, ini kan ini fungsi konstan fx sama dengan 3, maka ini kita bisa katakan fx sama dengan 3 ini sebagai polinomial berderajat 0. Ini karena ini sebenarnya kan 3x pangkat 0 ya, makanya dikatakan berderajat 0. Nah, 3x pangkat 0 itu 1, 3 kali 1 ya 3. Bisa paham ya? Kita lanjutkan lagi. Fungsi rasional adalah fungsi berbentuk nx per dx dengan nx dan dx polinomial-polinomial. Ingat ya, di sini D besar ya, N besar, D besar, yang menyatakan fungsi dalam X ya. Oke, kita lihat lagi. Uraian mengenai integral fungsi rasional dapat diperinci untuk beberapa kasus sebagai berikut. Jadi untuk integral fungsi rasional itu ada beberapa kasus. Kasus yang pertama itu keadaan di mana Nx adalah turunan dari dx atau d aksen x. Nah, jika Nx sama dengan d aksen x, maka berdasarkan rumus yang kita sudah pelajari sebelumnya tentang integral yang menghasilkan logaritma, silakan adik-adik lihat di video Ibu yang berkaitan dengan integral yang menghasilkan arcus tangen dan logaritma, itu sudah jelas jika integral Nx per dx itu dx itu sama dengan ternyata Nx itu adalah d aksen x, maka kita lihat bahwa kalau pembilangnya adalah turunan dari penyebutnya, maka hasilnya adalah ln dari penyebutnya, ln mutlak dari dx tambah c. Nah, ini contohnya seperti ini. Integral 2x tambah 6 per x kuadrat ditambah 6x kurang 7 dx. Nah, itu sama dengan integral dari, nah ini ternyata 2x tambah 6 adalah turunan dari x kuadrat ditambah 6x kurang 7. Atau Ibu tuliskan dengan dx kuadrat ditambah 6x kurang 7. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita langsung tuliskan, berarti hasilnya adalah ln mutlak dari x kuadrat ditambah 6x kurang 7 ditambah c. Nah, ini kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi yang adik-adik pelajari tentang yang di materi sebelumnya itu juga termasuk dalam integral fungsi rasional. Oke, sekarang lihat di keadaan yang berikut. Keadaan berikutnya itu adalah keadaan di mana derajat nx atau pangkat tertinggi dari nx lebih dari atau sama dengan derajat dx. Nah, kalau seandainya terjadi keadaan seperti ini, maka kita lakukan pembagian nx oleh dx sehingga diperoleh bentuk integral nx per dx, dx, d besar ya ini, n besar x per d besar x, dx itu sama dengan integral dari qx ditambah rx per dx, dx ya.
Oke, dengan derajat Rx kurang dari derajat Dx. Jadi kita peroleh sampai ketika kita lakukan pembagian Nx per Dx, kita peroleh sampai ini, derajat dari Rx kurang dari derajat Dx. Dan Qx itu adalah polinomial, sehingga integral sangat mudah. Contoh, maksudnya seperti apa? Contohnya ini, misalkan X pangkat 3 per X kuadrat tambah 1. Nah, ini kan kita bisa, kalau bentuknya seperti ini, nah ini kan kita bisa lakukan pembagian. Ini kita lakukan pembagian, ini mungkin adik-adik sudah pelajari di SMA ya. Ini kita lakukan pembagian X pangkat 3 dibagi X kuadrat ditambah 1. X pangkat 3 bagi X kuadrat itu hasilnya X. Ya toh, X kali X kuadrat hasilnya adalah X pangkat 3. X kali positif 1 adalah positif X. Lalu kita kurangi. Ini jadinya 0. Ini yang di sini 0 kurang X. Hasilnya adalah negatif X. Maka ini kita sebenarnya bisa tulis sebelumnya ini ya. Ini sama dengan X ditambah negatif, sisanya itu adalah negatif X per X kuadrat ditambah 1. Makanya kita peroleh X kurang X per X kuadrat tambah 1. Bisa paham ya? Ini karena apa kita lakukan pembagian? Karena derajat dari Nx itu lebih dari atau sama dengan derajat Dx. Nah, kalau sudah kita lakukan seperti ini, sehingga kita bisa integralkan itu lebih mudah. Ini kalau kita integral dari X pangkat 3 per X kuadrat tambah 1 dx itu kita integralkan integral X dx dikurang integral X per X kuadrat tambah 1 dx. Nah, ini kita peroleh. Nah, perhatikan kalau yang ini bentuk di sini kan derajat dari Rx, ini sisanya ini derajatnya sudah lebih kecil dari derajat dari derajat dari pembilangnya itu sudah lebih kecil dari derajat dari penyebutnya. Nah, ini berarti kan sama seperti kasus yang keadaan pertama. Berarti kita bisa langsung tuliskan yang ini kalau yang bentuk polinomial ini jadi 1 per 2 X kuadrat dikurang dengan yang ini hasilnya 1 per 2 ln mutlak X kuadrat tambah 1 tambah C. Bisa paham ya? Nah, nanti silakan kalau adik-adik mau pelajari lebih lanjut lagi tentang ini keadaan di mana derajat Nx lebih dari atau sama dengan derajat Dx, silakan adik-adik lihat di video ibu tentang fungsi integral fungsi rasional tak sejati ya. Ini integral fungsi rasional tak sejati. Nanti ibu akan kirim linknya di bagian deskripsi dari video ini ya. Berikutnya lagi, keadaan yang terakhir adalah keadaan derajat Nx kurang dari derajat Nx. Nah, pada pembahasan ini, Nx itu bukan turunan dari turunan dari Dx ya. Karena kalau kalau seperti yang nomor 1 keadaan pertama itu juga mana ya? Ini contohnya ini. Di sini kan derajat dari pembilangnya itu lebih kecil dari derajat kurang dari derajat penyebutnya. Tapi pembilangnya itu merupakan turunan dari penyebutnya, ya toh? Nah, sehingga kita langsung lakukan ini. Nah, pembahasan yang untuk keadaan ketiga ini, pembilangnya atau Nx itu fungsi pembilangnya itu bukan turunan dari penyebutnya atau bukan D aksen X. Nah, untuk menghitung integral Nx per dx dx terlebih dahulu, Nx per dx ini kita pisah menjadi pecahan-pecahan parsialnya. Nah, maksudnya apa? Kita lihat di contoh. Misalkan seperti ini. Kalau kita diberikan soal 6x integral dari 6x kuadrat tambah 6 per x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat tambah x kurang 6 dx dapat kita pecah menjadi pecahan-pecahan parsial. Nah, kita lihat di sini derajat dari 6x kuadrat tambah 6 itu 2, sedangkan derajat dari x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah x kurang 6 itu adalah 3. Nah, ini sudah lebih besar
derajat penyebutnya itu lebih besar dari derajat pembilang, atau derajat pembilangnya itu lebih kurang ya, lebih kecil atau kurang dari ini derajat penyebutnya, maka kita lakukan ini, kita pisah menjadi pecahan-pecahan parsial. Perhatikan pula, di sini bukan 6x kuadrat tambah 6 itu bukan turunan dari x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat tambah x kurang 6 ya, karena turunan dari x pangkat 3 ini berapa? Ini berarti kan 3x pangkat 2 ditambah 8x tambah 1. Nah, ini kan tidak sama dengan yang ini ya. Nah, ini berarti kalau terjadi seperti ini, maka kita akan memecah ini ya, fungsi rasional ini menjadi pecahan-pecahan parsialnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita pecahnya menjadi 1 per x kurang 1 dikurang 10 per x tambah 2 ditambah 15 per x tambah 1. Nah, maksudnya ini apa? Misalkan ini ada pecahan 1 per 3 ditambah, ini analogi ya, 1 per supaya adik paham. Maksudnya ini apa sih? 1 per 3 ditambah 1 per 2 itu kan kalau kita samakan penyebut, kok 5 lagi, 6 ya. Kita samakan penyebut dengan 6, di sini 2, di sini 3, berarti dapatnya adalah 5 per 6. Jadi kalau kita mau memecah 5 per 6 itu dapatnya adalah 1 per 3 ditambah 1 per 2. Nah, ini yang sekarang kita lakukan. Nah, ini 5 per 6 ini sama dengan yang ini. Kita mau pecah jadi 1 per 3 dan tambah 1 per 2 ini yang ini. Bisa paham ya? Jadi maksudnya kita pecah itu seperti apa. Karena ketika kita pecah fungsi rasional ini, nah itu akan lebih mudah kita integralkan. Nanti cara pecahnya seperti apa? Silakan adik-adik lihat di video ibu tentang ini ya. Integral fungsi rasional pecahan parsial. Ada beberapa kasus, itu ada 4 kasus ya, nanti silakan dilihat, nanti dibaca lagi, ibu akan kirim linknya di deskripsi supaya adik-adik lebih paham. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini kan kita bisa integralkan dengan lebih baik, lebih mudah. Ini kita sudah pelajari di sebelumnya. Kalau sudah kita integralkan, maka ini bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah dibahas sebelumnya ya. Ini jangan lupa tambah C ya. Oke. Ini kalau sudah seperti ini sudah dibahas pada materi sebelumnya, jadi saya yakin adik-adik sudah lebih paham. Oke, itu penjelasan ibu terkait integral pengantar dari integral fungsi rasional. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.